Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Desriona Fadligianti dengan nomor peserta 201901015773. Pada praktik pembelajaran ini, saya akan mengajar di SMA Muhammadiyah, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Yang mana pada praktik pembelajaran kali ini, saya akan mengajar di kelas 11 dengan materi manfaat pendapatan nasional menggunakan model problem based learning. Dimohon kritik dan saran terhadap video saya agar pembelajaran lebih baik lagi. Berikut video yang bisa saya tampilkan. Saya akhiri. Nuhun wal qalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Masih semangat? Masih. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu absen dulu satu persatu. Andika, Arjuna, Ima, Sukri, Rizky, Syafiq, Tio, Salsa, Risna, Rizka, sakit, Siska, Muna, Vika, Yana, Zaki, Olive. Oke, berarti yang hadir Rizka. Sakit? Baik, mari sama-sama kita mendoakan Rizka. Semoga Rizka cepat sembuh dan dapat bergabung bersama kita. Baik, amin amin ya robbal alamin. Baik, setelah absensi, Ibu mau apa nih? Motivasi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, motivasi dulu ya, biar kita semangat untuk memulai pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan motivasi hari ini? Oke, baik, silakan untuk Arjuna dan Rizky. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik apa khabar? Alhamdulillah baik. 2-3 pekan ni Pakcik tak nampak mana? Oh, pakcik kat rumah sakit. Pak sakit apa? Biasa dah tua pening kepala, tak ada duit. Oh, Pakcik nak mana? Pakcik jalan-jalan cari angin. Oh, angin atau tengok anak Pak Kades? Pakcik kau kat rumah lebih cantik lagi. Kedok dia. Andai kau. Yuna dah berapi ni nak kat mana? Oh, nak sekolah Pakcik. Oh, sekolah. Sekolah bagus. Rajin sekolah. Jangan sini bully orang yang pernah cabut Ya Pakcik. Belajar betul. Oh iya. Pakcik, kan Pakcik pandai pantun kan? Betul. Arjun ada nak kasih tugas, bagi motivasi dengan cara pantun. Terus? Motivasinya tentang belajar. Oh, tentang belajar kebetulan. Pakcik waktu muda pandai pantun. Boleh Pakcik? Pantun boleh dicoba? Pakcik, jom. Tapi sebelumnya kita itu dulu. Boleh. Lebih baik kasih salam dulu kepada orang-orang. Oh gitu. Oh ya. Oh ya, cuba dulu. Coba dulu Ya. Di kulum-kulum di kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat nampak ni. Makan ni. Jalan-jalan di penyengat tidak lupa boleh order gigi. Ucap salam kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke desa. Lepas lebaran balik lagi. Gunanya ilmu tiada terkira. Bekal manusia di atas bumi. Maksudnya gini, Juna kan sekolah. Selesai SMP, selesai SMA, kuliah. Selesai kuliah S1, S2, S3. Cendol ada? Single pula mana lah tu. Tadi sekolah tu tak pandang umur, belajar tu tak pandang usia. Jadi terus saya belajar. Kayaknya ada lagi ni untuk Arjuna. Bagus ni. Banyak tak apa. Gini nak berkunjung di Pekanbaru. Singgah sebentar rumah menantu. Giatlah belajar menuntut ilmu agar di sekolah tak pernah jemu. Banyak sekolah. Apalagi matematika. Dalam sekolah tu tak pernah jemu. Nanti nyesal kalau dah tua. Iya. Ya aku matematika ngitung duit dia. Tak payah hitung aje lah. Banyak lah perlu. Gini kayaknya satu lagi lebih bagus lagi. Banyak Gini selesai Selasa, ada Rabu. Ni ada Rabu nanti. Tanggal merah, waktunya liburan. Aduh, kami tidak belajar ilmu. Giat belajar menuntut ilmu agar tercapai impian. Kayaknya itu aja sih. Cukup aja. Ini pun tak cukup. Ni waktu cukup. Nanti masuk sekolah. Kalau pulang sekolah apa kalau sekarang mana? Tak tahu juga. Mungkin bagi duit ni. Guru ni. Kalau gitu, pakcik nak belanja ke? Nak jalan-jalan santai? Ya. Nanti makcik kau marah pula. Gitu aja. Yelah. Ni aja. Jalanan aja. Tapi lebih baik itu tutup dulu. Itu. Ucap salam masih ada penutupan. Kita ucap ya. Baiklah, sekian dari kami. Kami akhiri dengan Nun wal qalami wa masturun. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Rizky dan Arjuna. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan yang gemuruh. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi kita, Ibu ingin menanyakan dulu pertemuan kita sebelumnya, materi apa yang sudah kita pelajari? Menghitung pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan. Iya, menghitung pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama? Pendekatan produksi. Pendekatan yang kedua? Yang ketiga? Oke, nah untuk hari ini kita akan membahas mengenai manfaat pendapatan nasional. Nah, jika kita hubungkan dengan 3 pendekatan tersebut dengan manfaat pendapatan nasional, apa yang bisa kita kaitkan? Setelah menghitung pendapatan nasional, kita bisa mengetahui manfaat pendapatan nasional. Iya, jadi kalian sudah hitung kan pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan? Nah, kita harus tahu juga, Bu, manfaatnya apa sih? Kita menghitung ini, nah hari ini akan kita pelajari. Kita masuk ke manfaat pendapatan nasional, Ibu ada ngasih kalian kertas pretest? Iya, boleh dikerjakan sekarang sebelum kita masuk ke materi kita. Baik, sudah selesai? Oke, dikumpulkan dari belakang ke depan. Ada yang belum? Sudah? Sudah semua? Oke. Baik, nah setelah melakukan pretest, Ibu ulang lagi nih mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Tadi untuk kompetensi intinya, kita untuk KI 1 dan KI 2 itu mengenai spiritual dan sosial, KI 3 mengenai pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Untuk kompetensi dasar, di sini kita menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, di mana indikator pencapaian kompetensi membandingkan perekonomian Indonesia pada era pandemi dan new normal. Oke, tujuan pembelajaran. Juna boleh baca, Jun, tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran telah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat membandingkan pendapatan nasional Indonesia pada era pandemi dan new normal. New normal dengan menumbuhkan rasa syukur, bekerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah itu kalian bisa membandingkan nih
bagaimana perekonomian Indonesia pada era pandemi dan era new normal. Untuk KKM 75. Nah, jadi apa manfaat pendapatan nasional? Nggak tahu. Apa ya kira-kira manfaat pendapatan nasional ke emotikonnya? Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat video berikut. Hari ini kita lihat manfaat yang pertama ya. Nah, manfaat pendapatan nasional yang pertama yaitu dengan menghitung pendapatan nasional kita jadi mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Apakah negara tersebut adalah negara industri, pertanian, atau mungkin sektor-sektor yang lainnya. Dan melalui pendapatan nasional ini kita juga mengetahui nih berapa masing-masing kontribusi dari sektor usaha. Ya, coba kita lihat contohnya ya. Di sini sudah kakak sediakan sebuah data, yaitu data pendapatan nasional berdasarkan sektor atau lapangan usaha. Di sini teman-teman bisa lihat ya, beberapa jenis lapangan usaha seperti pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat ya sektor mana yang menyumbang kontribusi terbesar. Oke, coba teman-teman lihat sektor yang mana? Ya, betul sekali ya, industri pengolahan, di mana menyumbang 19,98% dalam pendapatan nasional. Nah, kemudian kita lihat kedua terbesar, yang kedua ya. Manfaat yang kedua yaitu untuk melihat kemajuan perekonomian suatu negara. Jadi dengan menghitung pendapatan nasional 19,2 miliar dolar Amerika. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat adanya kenaikan pendapatan nasional atau kenaikan PDB. Berarti berdasarkan indikator pendapatan nasional dari tahun 2018 sampai 2019, Indonesia mengalami kemajuan perekonomian. Baik, sampai video tersebut, apa ada yang mau ditanyakan? Jika salah satu manfaat pendapatan nasional yaitu menilai kinerja perekonomian nasional. Itu maksud dari manfaat itu apa? Iya, menilai kinerja perekonomian nasional. Ada yang bisa jawab? Rizky? Yang kita ketahui secara umum, Bu, stabilitas harga yang berkaitan dengan upaya pemerintah ataupun distribusi pendapatan secara adil yang diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat sehingga pencapaian suatu tujuan. Iya, jadi penilaian kinerja berarti intinya itu pencapaian kinerja pemerintah. Nah, jadi kinerja pemerintah itu bisa kita ukur apakah pembangunannya berhasil atau tidak, gagal atau enggak, bisa kita cari. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari pendapatan nasional ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu yang nanya. Jadi apa saja manfaat pendapatan nasional? Ada yang bisa jawab? Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Oke, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Ya, apakah dia ekonomi terbuka atau menganut sistem ekonomi tertutup? Boleh. Yang kedua? Untuk melihat kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun. Iya, untuk melihat kemajuan dari ekonomi kita dari tahun ke tahun. Apakah ekonomi kita tahun ini sama dengan tahun berikutnya? Pasti beda. Jadi kita bisa mengetahui. Yang ketiga? Membandingkan perekonomian suatu negara. Ya, membandingkan perekonomian suatu negara. Apalagi kita lagi mengalami namanya kemarin masa pandemi dan masa new normal. Yang keempat, ada lagi? Iya, dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Juna? Mendapatkan informasi soal meningkatkan kemakmuran masyarakat. Iya, tingkat kemakmuran masyarakat. Makanya bisa tahu ya apakah negara ini negara maju, apakah negara ini negara berkembang. Itu bisa diketahui dari PDB GDP-nya. Terus ada lagi? Apa tuh? Membantu pemerintah untuk mengevaluasi dan perubahan yang terjadi. Iya, bisa membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Baik, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada boleh keluarkan HP-nya, pendalaman materi bisa di-scan. Bisa? Bisa di-scan? Bisa?
Udah dibaca? Muncul ya? Baik, Ibu lanjut. Lanjut ya. Oke, sekarang Ibu mau nanya sama kalian. Bagaimana sih pendapatan Indonesia pada era pandemi dan new normal? Gimana? Ada yang tahu? Ada yang pernah nge-search duluan? Tahu dari mana? Karena era pandemi aktivitas manusia terbatas. Aktivitas masyarakat. Iya, aktivitas masyarakat, aktivitas manusia. Aktivitas masyarakat terbatas. Nah, untuk kita mengetahui apakah dia mengalami penurunan atau peningkatan, otomatis kita harus nyari kan? Kita tahu dari mana dia mengalami penurunan, dari sektor apa dia mengalami penurunan, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau ngajakin kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Bagaimana sih sumber pendapatan Indonesia pada era pandemi dan new normal? Ayo kita cari tahu. Nah, di sini kalian dibagi kelompok menjadi 2. Ada kelompok pandemi, ada kelompok new normal. Masih semangat? Oke, sebelum mengerjakan, tentu kita harus tahu dulu nih alur-alur pengerjaannya seperti apa. Apa yang harus pertama kali kita cari tahu? Mencari sumber. Iya, mencari sumber. Lalu? Iya, setelah kita mencari sumber, kita menuangkan di lembar perbandingan. Lalu apa lagi harus kita kerjakan? Iya, kita tuliskan di LKPD. Kalian uraikanlah apa aja sih yang mengalami perubahan seperti itu. Baik, boleh kalian berkumpul bersama teman kelompoknya. Oke, sudah bergabung dengan teman kelompoknya. Ibu ada bagikan LKPD sama kalian, boleh dikerjakan. Oke, silakan diskusi sama teman kelompoknya. Tahun 2020 dibandingkan sama 2021. Iya, 2020 mana? Ini 2020, tahun 2021? Ya, ini tahun 2021. Dibandingkan, apa yang dibandingkan? Sumber pendapatannya. Cari sumber pendapatan Indonesia dari mana aja? Dari pajak Iya. sama bukan pajak. Iya. Ini tahun 2020 dibandingkan sama tahun 2021. Gimana sumber pajaknya? Seperti itu. Apakah dia mengalami penurunan atau peningkatan? Nanti kalian cari tahu. Sudah selesai? Sudah? Bisa kita presentasi? Kelompok mana dulu yang presentasi? Kelompok sini? Oke, boleh silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang sumber penumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada era pandemi dan new normal. Pada era pandemi adalah pada tahun 2020 karena COVID-19 meningkat pesat, perekonomian Indonesia secara kumulatif berkontraksi 2,07%. Tetapi pada tahun 2021 pada masa new normal, perekonomian Indonesia pada kuartal 2021 tumbuh 7,07% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Mungkin akan dijelaskan. Selanjutnya di sini kami membuat perbandingan pendapatan nasional di era pandemi dan new normal. Yang pertama, kami membandingkan indikator perbandingan penerimaan pajak yang terjadi di era pandemi mencapai sekitar 526,2 triliun. Sedangkan di era new normal, penerimaan pajak mencapai 953,6 triliun. Yang kedua, membandingkan relasi pendapatan negara yang di era pandemi mencapai 664,3 triliun dan di era normal 2021 mencapai 1.560,6 triliun. Yang ketiga, ada penerimaan negara bukan pajak
di era pandemi mencapai 136,9 triliun, sedangkan di era normal mencapai 349,2 triliun. Yang keempat adalah realisasi belanja negara. Era pandemi mencapai 537,3 triliun, di era normal mencapai 833,6 triliun. Yang kelima, kami mengindikatorkan perbandingan transfer ke daerah dan dana desa. Di era pandemi mencapai 306,6 triliun, sedangkan di era normal mencapai 622,6 triliun. Baik, sudah selesai? Oh, ada pertanyaan rupanya. Oke, silakan. Apa pengaruh terbesar yang mempengaruhi terkontraksinya pendapatan nasional? Apa pengaruh terbesar yang mempengaruhi terkontraksinya pendapatan nasional? Ya, yang saya ketahui suatu masyarakat luar negeri menciptakan suatu produk untuk mentransportkan ke suatu masyarakat di dalam negeri. Gitu, bisa diterima? Oke, jadi kayak gini, ketika era pandemi, ada kan namanya TKI, TKW kita pergi ke luar negeri. Nah, ketika pandemi, mereka kan tidak boleh pergi ke luar negeri. Nah, otomatis pendapatan negara yang dari sektor pekerja asing otomatis berkurang kan. Nah, tapi ketika new normal, seperti itu kan kalian ngejelasinnya. Nah, ketika new normal sudah boleh lagi pergi ke luar negeri. Nah, pendapatan negara itu menjadi meningkat. Makanya dia bilang kontraksinya tuh yang lebih besarnya tuh di luar negeri ya. Kayak ada ekspor impor luar negeri, terus ada pekerja dari Indonesia ke luar negeri seperti itu, atau pekerja dari luar negeri ke Indonesia seperti itu. Mungkin kontraksi terbesarnya seperti itu maksud dari kelompok ini. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cakap untuk kelompok Rizky. Lanjut ke kelompoknya Salsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok normal akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan sumber pendapatan Indonesia pada era pandemi dan new normal. Yang pertama yaitu sumber pendapatan Indonesia pada tahun 2020. Dilihat dari penerimaan pajak sebesar 526,2 dalam bentuk triliun rupiah. Lalu penerimaan bukan pajak sebesar 136,9 dalam bentuk triliun rupiah. Yang kedua yaitu sumber pendapatan Indonesia pada tahun 2021, yaitu penerimaan pajak sebesar 953,6 triliun rupiah dan penerimaan bukan pajak sebesar 394,2 dalam bentuk triliun rupiah. Dilihat bahwa penerimaan pajak dan bukan pajak pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Indikator perbandingan konsumsi rumah tangga di era pandemi 2022 mencapai min 2,632%. Di era neonormal 2021 mencapai 3,17%. Perdagangan di era pandemi mencapai min 3,72%. Di era neonormal mencapai 1,21%, dan pembentukan modal tetap bruto di era pandemi mencapai min 4,95% dan di era new normal mencapai 2,3%. Itu sekian dari penjelasan kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, apa itu? Mengapa mengalami kenaikan? Karena pajak sangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua kelompok, bagaimana pendapatan Indonesia pada era pandemi dan new normal? Pada era pandemi mengalami penurunan, pada era new normal mengalami peningkatan. Iya, yang mengalami kenaikan itu apa aja? Ada dari sektor perdagangan, Ya, impor, ya. lalu dari konsumsi rumah tangga. Iya, dari situ ya. Iya, jadi dari semua sektor yang ada
itu kalian lihat semuanya mengalami kenaikan ketika new normal. Ketika pandemi seperti apa dia? Menurun, minus ya? Ada yang minus nggak di datanya? Banyak minus. Salah satu contohnya apa? Dari ini ekspor Ekspor minus. minus 7,70%, pada era yang normal naik 0,98%. Iya, berarti ekspor kita meningkat. Baik, sampai diskusi tersebut ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Boleh di-scan barcode-nya. Yang tidak ada, Ibu bagikan kertas paper base-nya. Boleh dikerjakan. Sudah? Baik, dari hasil presentasi kalian, kira-kira kan kalian bisa meng-cross check sendiri tuh, jawaban kelompok kalian benar atau tidak? Betul? Kalau kelompoknya Rizky, kira-kira jawaban kalian benar atau enggak? Betul? Berapa nilainya kira-kira? 100. Kalau kelompok Salsa? Betul? Kok cuma Salsa doang yang betul, yang lain? Betul? Berapa kira-kira dapat nilai? 1000/10. Banyak banget. Oke, Ibu mau kasih pantun lah. Mau dengerin nggak? Dengar. Oke, kira-kira nilai berapa yang harus Ibu kasih sama kalian nih? 100? 95? Rizky adalah manusia yang tidak tamak. Dia tidak mau 100, dia maunya 95. Kenapa Rizky maunya 95 aja? Kemana dia? Oke, Ibu kasih pantun lah. Oke, jika tangan kena sengat, segera cari obat alergi. Lihat kalian belajar sangat semangat. Ibu kasih hari ini nilai yang tinggi-tinggi. Lagi, udahlah. Oke, akhirnya sampailah kita di kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Dapat membandingkan pendapatan nasional pada era pandemi dan normal. Bisa membandingkan, berarti benar ya. Manfaat yang ketiga, membandingkan perekonomian Indonesia pada era pandemi dan new normal, berarti benar. Salah satu manfaat dari pendapatan nasional. Oke, kelompok ini, Olive, kesimpulan apa Olive yang bisa diambil? Kita dapat menjumlahkan pendapatan suatu negara pada periode tertentu. Iya, cakep. Bisa diulang? Kita dapat menjumlahkan pendapatan suatu negara pada periode tertentu. Iya, berarti kita bisa menjumlahkan pendapatan negara kita pada periode tertentu. Mungkin maksudnya tahun 2019 berapa pendapatan kita ya? Pada tahun 2020 berapa? Tahun 2021 seperti apa? Baik, sampai di sini apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan refleksi. Yang pengen Ibu tanyakan sama kalian, bagaimana perasaan kalian ngikutin pelajaran hari ini? Capek? Capek enggak? Capek. Baik, Ibu mau minta kalian menuangkan apa yang kalian rasakan. Papan tulis. Iya, tuangkan apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita hari ini ke papan tulis. Bisa? Bisa. Oke, boleh silakan.
Baik, sudah semua ngasih refleksinya. Jadi ini gambar-gambar yang memang kalian rasakan? Iya? Unik? Ya, bisa perhatikan gambar yang ada di depan? Bisa. Gambar siapa yang paling unik? Rizky. Itu artinya apa, Ki? Apa arti gambarnya, Ki? Otaknya sudah meledak itu. Itu sudah menggambarkan diri dia. Apa itu? Meledak dia. Menyenangkan gitu. Menyenangkan. Senang nggak? Itu iya berjenggot. Kalau dilihat dari gambar yang ada di papan tulis, apakah ini semuanya sudah melambangkan perasaan kalian? Ya. Perasaan apa? Senang? Betul, Kak, senang. Senang? Oke, sekarang Ibu mau nanya. Apakah pelajaran ekonomi itu sulit? Gampang. 50-50. Kalau belajar hari ini susah atau tidak? Tidak. Berarti pelajaran hari ini kita sulit apa tidak? Senang dengan belajar ekonomi? Sebesar apa Zak senangnya? Sebesar apa tuh Zak? Ya, baik. Alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada yang mau disampaikan pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Baik, karena tadi di awal dibuka dengan pantun, motivasinya Ibu akhiri juga pembelajaran kita dengan pantun. Belum. belum. Menimba dalam perigi. Perigi buta jangan ditimbakan. Saya pun pamit meminta diri. Salah dan silap mohon dimaafkan. Baik, pelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, istirahat? Oke, boleh silakan istirahat. Oke.